Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'da ba'da. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Baitul Salam, Ustadz Jawaldi Imam, yang sudah menyampaikan banyak hal di awal untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Kemudian semua wali kelas 3A sampai 3D SDIT Baitul Salam yang setia mendampingi murid-muridnya. Dan yang saya hormati ini semua wali murid ya dari 3A sampai 3D. Saya lihat jumlahnya 97. Berapa persentasenya yang hadir di Zoom ini? Kalau 2 kelas mungkin ya, 2 atau 3 kelas ya. Dan ini jujur baru pertama kali saya Zoom malam untuk POMG ya. Biasanya kalau Zoom untuk POMG itu pagi, Sabtu atau Ahad jam 9 begitu. Ketika saya di WA oleh panitia dan tanya malam, saya cukup, wah ini kira-kira orang tua bisa enggak ini ikut ya dengan jam yang cukup mungkin sudah ngantuk ya. Sudah ngantuk belum ayah bunda? Insya Allah belum ya, siap untuk materi kali ini. Cuma begini, ini karena banyak anak-anak yang ikut ya, kalau materi akil balik biasanya ada agak secret-secret sedikit, hanya khusus untuk orang tua. Jadi saya nanti akan men-skip beberapa slide yang mungkin harusnya ini hanya didengarkan oleh orang tua. Dan ini saya akan mulai share screen, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan begini. Saya apresiasi sekali kepada SDIT Baitul Salam karena memberi materi, menyambut, memberikan pendampingan akil balik dimulai dari kelas 3 ya. Biasanya dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu materi ini diberikan di kelas 4 untuk wali murid. Dulunya lagi itu di kelas 5. Tapi sekarang lebih maju lagi di kelas 3. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang ini kita lihat kalau saya berkunjung ke beberapa SD yang kalau misalnya saya diundang, saya selalu bertanya kepada guru di sana, berapa persentase anak-anak yang sudah haid atau ihtilam di kelas berapa paling rendah kelasnya. Dan beberapa memang selalu ada kelas 3 di situ, kelas 3. Jadi ada mungkin dalam satu kelas ada 1 atau 2. Hampir di semua sekolah yang pernah saya datangi. Artinya apa? Orang tua harus bersiap begitu lebih dini lagi untuk membersamai anak-anak untuk menuju dewasa. Kalau zaman saya dulu ya, saya kelahiran tahun 68, usia saya sudah 52 mau 53. Saya nenek dari 6 cucu ya. Dulu waktu itu mungkin Bu Guru saya tidak tahu ya, haid pertama itu kalau zaman saya angkatan 87 ya. Itu SMP kelas 2. Ya, SMP kelas 2, SMP kelas 1 lah. Anak-anak saya rata-rata kelas 6. Ya, kelas 6. Ada juga yang SMP kelas 1. Tapi sekarang itu lebih maju. Kelas 3, mungkin saya tidak tahu apakah di Baitul Salam ada yang sudah balik di usia 9 tahun ya. Tapi ketika anak kelas 3 itu sudah ada tanda-tanda balik, itu wajar. Karena dalam Islam secara syariat itu memang di usia 9 tahun usia minimal ketika anak sudah akil balik. Tidak usah kemudian merasa bahwa kok kecepatan gitu ya, atau mungkin terlalu dini, tidak. Itu secara syariat memang sudah digariskan sehingga tidak masalah. Tapi yang masalah adalah apakah ayah dan bunda siap gitu ya menghadapi anak yang dengan cepatnya sudah beranjak untuk akil dan jadi orang dewasa. Nah, ini kan saya bahas nanti secara bertahap ya. Tapi yang jelas mohon maaf ada beberapa materi saya skip karena di sini anak-anak ikut ya. Saya lihat kok isinya malah banyak wajah anak-anak ya. Anak-anak mungkin mau reuni ya, ketemu teman-temannya di Zoom dia lama tidak bertemu. Dan saya juga ucapkan barakallah kepada ayah dan bunda yang sudah menjadi guru selama hampir setahun, guru segala mata pelajaran, juga jadi merangkap-rangkap ya jadi guru, jadi tim catering, jadi juga cleaning service, juga jadi pengawas, ngalah-ngalahi guru di sekolah lah. Ya kalau guru di sekolah mengajar, kalau di rumah ayah bunda bukan hanya mengajar ya, semua kebutuhan anak itu dilayani oleh mungkin terutama adalah bunda begitu. Dan mudah-mudahan tetap sabar ya ayah bunda ya, karena pandemi kita tidak tahu berakhirnya kapan. Bahkan bisa jadi tahun depan itu masih ada
walaupun nanti mungkin mudah-mudahan lebih reda sehingga bisa ada tatap muka walaupun dibatasi. Karena saya pikir anak sudah banyak jenuh dan kasus-kasus juga sudah banyak berkembang. Saya dalam 2 bulan, 3 bulan ini, kasus yang dikonselingkan itu hampir sama adalah tentang kecanduan gadget. Ya, bahkan saya melihat sendiri anak TK umur 6 tahun itu nggak bisa lepas dari HP ya, tantrum, nangis, ngamuk begitu. Kata ibunya ya ini karena daring ya, jadi nyalain daringnya seperti itu. Ya, saya mulai saja. Saya akan share screen ya. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Sebentar, ini kok nggak bisa share screen ya? Host disable participant screen sharing. Apakah bisa dibuka dari sana? Sebentar. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Sebentar Ayah dan Bunda ya. Coba saya cek. Saya kok nggak bisa sharing ya saja ya. Bisa dicek dari sana. Kayak di apa? Instruksinya kok ditutup dari sana dari hostnya. Sebentar. Nggak bisa share screen. Oke, sudah. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah ya, Ustazah ya? Oke. Sudah terlihat jelas. Ya, kita akan mulai. Saya kasih judul dengan ketika sang buah hati beranjak dewasa ya. Jadi kalau para bunda mungkin bisa melihat wajah anak kita, apakah masih terlihat imut-imut atau masih merasa anak kita kecil, masih kecil ya. Kadang-kadang kita tidak percaya kalau anak kita kemudian dengan cepatnya tumbuh dengan dewasa secara fisik dan secara akal dia sudah tumbuh dengan cepatnya. Kita akan merasa bahwa ya Allah gitu, kalau yang ibu-ibu punya anak gadis begitu ya, itu biasanya kemudian merasa bahwa begitu apa ya, rasanya itu berbeda ketika anak kita belum haid dan seterusnya. Mungkin satu pengalaman dari saya ketika anak saya pertama kali haid ya, itu kemudian di pondok pesantren dan kami ditelepon oleh pihak sekolah. Saya tidak tahu kalau di Baitul Salam apakah juga punya kebijakan seperti itu, tapi saya sangat salut ketika kami ditelepon oleh pihak sekolah, kemudian kami diminta untuk ke sekolah karena itu kan boarding ya, SMP gitu. Ibu, putri Ibu hari ini haid pertama kali. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa ke sekolah, ke pondok untuk memberikan selamat begitu. Saya deg gitu ya, Insya Allah gitu. Insya Allah kami sudah melakukan penyambutan begitu ya bagi anak-anak yang haid pertama dan insya Allah sudah kami doakan. Tapi kami tetap memberikan satu kewajiban untuk orang tua juga untuk mengucapkan selamat. Kami bergegas waktu itu, ayahnya sedang rapat, saya telepon dan karena emang dekat ya, alhamdulillah dekat cuma di Magelang begitu. Kami bergegas ke sana dan ternyata anak saya sudah menunggu dengan berharap bahwa kami akan datang. Dan yang luar biasanya pertama kali kami datang yang dipeluk itu ayahnya dulu. Dia meluk ayahnya dan mengatakan, "Abi, aku haid," gitu ya, dengan terbata-bata sambil hendak menangis begitu ya. Terus sama ayahnya dipeluk begitu, kemudian dikatakannya, "Anak gadis Abi, kamu sudah dewasa." Terjadilah satu dialog yang mungkin bisa saya meneteskan air mata, ayahnya juga dan anaknya juga. Dan ini memberikan satu bekasan yang luar biasa. Dan saya pikir peristiwa ini peristiwa yang sangat besar bagi kehidupan seorang anak. Makanya kemudian saya berharap ayah dan bunda yang anaknya baru kelas 3 ini harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya di hari di mana anak kita akan masuk pada usia akil balik. Dan ini betul-betul dipersiapkan, bukan hanya sebuah peristiwa biasa, ini peristiwa besar bagi seorang anak. Karena apa? Bagi mereka itu adalah satu masa di mana dia sebetulnya tidak menginginkan ya, inginnya jadi anak-anak terus. Karena jadi orang dewasa itu banyak tanggung jawab. Kalau jadi anak-anak itu enak, dia bisa bermain, bisa melakukan sesukanya. Maka ada galau-galau begitu antara ingin tetap menjadi seorang anak, tapi kemudian harus menerima kenyataan bahwa dia sudah masuk pada usia remaja begitu.
Ini akan saya skip saja ya. Ini saya akan langsung, kan di sini ada apa? Ada anak-anak ya yang ikut mendengarkan. Ketika anakku balik, bagaimana ciri-cirinya? Seperti itu. Nah, ayah dan bunda memasuki usia pubertas atau balik ya, biasanya begitu ya. Memang bukan sesuatu yang mudah bagi anak. Saya katakan tadi ya, mereka akan merasa bingung, gelisah, takut, cemas, dan berbagai perubahan yang mereka alami itu merasa sangat tidak nyaman. Kemudian paling terlihat itu mungkin di laki-laki ya. Kalau anak laki-laki di antaranya paling mudah itu adalah di suara ya. Di suara itu dia apa bahasanya ngebas gitu ya. Itu bisa kalau anak-anak ya, amati saja itu para ustazah ya, ustazah itu kalau anak sudah pecah kalau istilah suara itu pasti sudah balik, dan itu baliknya bukan saat itu, dia sudah beberapa waktu sebelumnya sudah balik, kemudian dia mengeluarkan suara yang mungkin baritonnya kelihatan banget begitu. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya, terutama laki-laki. Kalau laki-laki itu kan kena ihtilam ya. Tidak banyak orang tidak. Saya pernah mengalami satu cerita dari seorang bunda yang masya Allah ketika tahu bagaimana menghadapi anak yang menjelang balik itu, dia sudah agak curiga. Biasanya ibu yang paling tahu ya, kelihatan anaknya kok kayaknya kok beda begitu. Seminggu peristiwa itu seminggu lamanya itu ibu tuh kayak patroli malam gitu ya. Jadi setiap ada bunyi kricik di kamar mandi itu ibunya bergegas ngintip gitu, anakku sedang ngapain ya gitu. Ternyata sedang apa Le? Pipis bunda gitu. Oh ya gitu. Nah pada suatu terus, oh dia cuma pipis ya. Nah pada suatu malam ada satu peristiwa yang ini dinanti-nantikan oleh bundanya. Jadi si anak itu sekitar jam 12 jam 1 itu ke kamar mandi, kemudian kok lama di kamar mandi gitu kan. Ngapain tuh kayak kerucak begitu. Terus kemudian terlihatlah dia itu mengambil spraynya. Spray apa di kasur itu, kemudian diuel-uel begitu, terus kayak disembunyikan, terus dia pakai apa alas kain, baru kemudian dia tidur lagi. Ibu udah aduh jangan-jangan anakku mimpi begitu ya. Nah besok paginya tidak ada kalimat kecuali kemudian ibunya ngecek di tempat pakaian kotor gitu sampai dilihat begitu, maaf ya sampai celana dalam dilihat begitu lihat, oh ini bukan pipis ini lain ini gitu. Terus makdek gitu kan, ya Allah mungkin anakku sudah balik gitu, terus dia bilang sama suaminya. Nah itulah kemudian anaknya dipanggil, kemudian ternyata dialog yang sangat luar biasa, dialog yang penuh dengan kemesraan, dengan rasa cinta, kemudian dipeluklah si anak oleh ayahnya, barakallah anakku, engkau menjadi sekarang sudah akil balik, sudah dewasa, dan seterusnya gitu, saling berpelukan. Walaupun mungkin anak bingung ya, kenapa sih harus diselamati begitu ya, kenapa sih, tapi peristiwa itu membekas sekali, ya seperti itu. Ibunya itu cerita sambil nangis ya ke saya itu, cerita begitu. Jadi gitu ya Bu Nunung ya rasanya ya, kalau menunggu anak itu menjadi tanda-tanda sudah dewasa. Mungkin juga nanti Bunda bisa melakukan hal yang sama. Jangan sampai begini, kita nggak tahu gitu, udah kelewatan gitu ya, udah mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin bulan berikutnya kita baru tahu, loh kok anakku suaranya sudah ini ya, sudah pecah ya, Leh kamu sudah ini ya, sudah mimpi ya, sudah kapan, 2 bulan yang lalu, duh kita gitu ya, kita kehilangan momen yang sangat berharga. Kita tidak tahu apakah sholat anak kita sudah lengkap, apakah dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah, ini kalian harus diwaspadai. Nah, di sini yang mungkin penting untuk bapak-bapak ya, ihtilam ya. Jadi ini kan yang ngalami bapak-bapak ya. Jadi saya pernah tanya ke ada forum gitu, kayak seminar gitu. Katanya di barisan depan itu bapak-bapak itu, Bapak apakah ingat peristiwa dulu waktu Bapak pertama kali mimpi begitu ya? Banyak yang lupa ternyata, banyak yang lupa. Wah lupa saya Bu itu, ya kira-kira SD kelas 6, oh kira-kira SMP kelas 1, jawabannya macam-macam. Padahal peristiwa mimpi itulah yang akan menjadi satu modal untuk berkomunikasi dengan anak laki-lakinya. Kalau kita ibu-ibu mungkin mau ngomong apa begitu ya, karena kita tidak tahu. Karena mimpi itu tidak ada bekasnya, tapi kalau anak perempuan datangnya haid itu ada bekasnya. Oh iya dia datang sudah haid pertama, berarti dia sudah hari ini dia adalah berbeda dengan hari kemarin, seperti itu. Nah kalau anak laki-laki kan sulit ya, sulit, sehingga harus ada dialog yang luar biasa antara anak dengan ayahnya. Ini tugas para ayah, ini keren banget loh Pak, kalau kemudian para bapak ini menyiapkan betul saat-saat ini ya, untuk nanti ketika anak-anak bapak dan ibu itu kemudian nanti balik dan bapak itu sudah menyiapkan, itu keren banget tuh, bekasnya luar biasa. Mungkin dari sekarang bisa kita bilang begini, nak
nanti kalau suatu saat, suatu malam kamu bermimpi dengan sesuatu yang kamu tidak bisa definisikan tuh mimpi apa, bingung gitu ya. Cuma tahu-tahu kok celanamu basah, padahal kamu kan nggak pernah ngopol. Nah, nanti bilang sama ayah, bilang sama abi, bilang sama bapak, karena itu ada peristiwa yang akan bapak ceritakan. Wah, ini pokoknya rahasia kita berdua gitu ya. Jadi anak sudah menunggu-nunggu begitu. Wah, ini kalau gini saya tak cerita sama ayah. Sehingga sudah ada perjanjian di awal bahwa kalau ada peristiwa itu akan dicerita kepada ayahnya. Ini hal yang sudah harus disiapkan. Saya khawatir nanti, karena juga banyak ibu yang bingung gitu. Bu, saya tuh bingung ya Bu, anak saya tuh mimpi, saya tanya mimpinya apa ya nggak bisa cerita. Saya juga kan nggak tahu seperti itu. Jadi gimana ya Bu ya? Nah ini memang diperlukan apa namanya posisi ayah untuk menemani saat seperti ini. Saya contohkan ya, ada satu peristiwa dan sungguh-sungguh terjadi. Saya mengisi pada suatu acara. Begitu saya kemudian setelah saya mengisi, ada seorang ibu yang menghampiri saya dan beliau mengatakan begini, Ibu, saya mengalami satu cobaan yang berat untuk anak laki-laki saya. Jadi anak laki-lakinya itu usianya kelas 4 SD dan sudah balik ya. Nah, pada suatu hari tanpa sengaja di sekolah itu ada temannya yang menceritakan satu peristiwa persis yang dalam mimpinya itu. Dan dia kemudian menghubungkan antara mimpinya dan yang diceritakan temannya itu. Maaf ya, temannya ini agak kurang bagus ya pengawasan di rumah, sehingga termasuk ada kasus ya anak ini sudah melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat bagi anak-anak. Itu diceritakan kepada temannya yang baru mendapatkan ihtilam pertama kali ini, ihtilam awal begitu ya. Dan ternyata kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, anak ini shock betul ya, shock betul. Kemudian yang lebih fatal lagi, si temannya itu sampai memperlihatkan gambar foto yang menjelaskan lagi, kalau bahasa cekto ya, lebih jelas lagi adalah dengan mimpi yang kami itu. Dampaknya itu si anak itu shock, kemudian tidak mau makan, sering muntah-muntah, dan menjadi sangat pendiam. Dia merasa bahwa sudah melakukan sesuatu yang kurang baik ya, padahal dia bilang itu hanya mimpi. Itu sampai sakit, ibunya juga bingung, gak mau sekolah, kerjaannya pokoknya di kamar aja, mengurung diri dan seterusnya. Ketika diajak dialog, dia tidak mau, pokoknya saya nggak mau bicara, pokoknya aku nggak mau sekolah, aku nggak mau berteman. Tapi kemudian usut si ibu ini akhirnya kemudian menemukan kunci masalahnya. Terus gimana ya Bu Nunung? Saya bilang, ayahnya di mana gitu. Wah, ayahnya kerja di luar kota. Oke Bu, ini sangat urgen banget, tolong ayahnya ditelepon dan minta untuk pulang. Dan kemudian saya minta ayahnya untuk berdialog dengan anaknya tentang mimpi itu dan apa arti mimpi itu dan bagaimana mensikapinya. Masya Allah Bu, luar biasa sekali. Si bapak sampai menangis begitu melihat, ya Allah, ini adalah sebenarnya tugasku, dan ketika itu aku tidak tahu dan aku melewati masa-masa berat bagi anakku, bagi anak laki-lakiku. Masya Allah, prosesnya ada 2-3 hari itu dialog ya, tiap hari, kemudian diajak jalan-jalan, ngobrol, sampai terakhir dengan berpelukan, sampai diyakin bahwa ini adalah peristiwa biasa. Semua mengalami, dan ini hanya menunjukkan bahwa kamu sekarang menjadi anak laki-laki ayah. Kalau ayah nanti di luar kota, maka kamu yang harus menjaga bunda, begitu. Kamu adalah seorang pemimpin. Dikuatkan begitu, Masya Allah itu berubah. Jadi prosesnya dialog hanya 3 hari, bapaknya cuti ya sampai seminggu. Akhirnya ketika bapaknya balik ke luar kota, anak itu kemudian mulai mau sekolah dan kemudian ceria lagi, dan Masya Allah ya, ibu itu kemudian telepon saya, ya Allah Bu, alhamdulillah masalah ini sudah selesai, dan ternyata memang kuncinya adalah di ayahnya. Ini ya yang pernah saya temukan satu kasus yang menarik sekali menurut saya, dan saya sampai juga tidak pernah menyangka ada peristiwa seperti itu. Dan ternyata menunjukkan bahwa betul-betul bahwa ini penting sekali. Di surat An-Nur ayat 59 dikatakan bahwa, dan apabila anak-anakmu telah sampai hulm atau ihtilam, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di surat An-Nur ini sudah dijelaskan ya betapa ketika sudah masuk usia ini memang kemudian ada hal-hal yang harus dijaga pada anak kita, adab-adab dan seterusnya seperti orang dewasa. Mudah-mudahan ya di SDT Baitul Salam khususnya kelas 3 ini
selama orang tua menjaga dengan baik, kondisi daring ini tidak ada efek samping ya, tidak ada efek samping. Saya selalu mengatakan begini, kalau anak main game, itu terapinya ada. Tapi kalau sudah anak itu, maaf ya, melihat sesuatu yang bukan haknya, ya, entah itu berupa gambar atau film, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu sulit sekali untuk meng-cleansing-nya ya, meng-cleansing-nya. Saya sudah komunikasi dengan psikolog yang memang ahli cleansing itu, kalau misalnya kecanduan game itu bisa mungkin 1, 2, 3 bulan, tapi kalau untuk kasus yang satu lagi ini yang negatif, yang melihat sesuatu yang bukan hak anak itu luar biasa itu susahnya. Makanya kemudian kenapa anak kita ketika sudah balik gitu ya, kita diminta untuk mengajari mereka untuk mereka menjaga pandangannya, karena memang dampaknya luar biasa. Oke, para ayah siap ya menghadapi peristiwa ini, dan ibu tugasnya adalah mengingatkan ayah yang punya anak laki-laki gitu ya. Ayah jangan lupa loh ya, anak kita sepertinya sudah ada tanda-tanda. Ibu kan feelingnya kuat banget gitu ya, feelingnya kuat gitu. Begitu ada anak sedikit saja berubah gitu, loh kok beda ya gitu ya, itu sudah dipakai itu Bu feelingnya. Karena memang tidak ada tanda-tanda khusus misalnya kelihatan apa gitu, kecuali di suara ya. Kalau bagian dalamnya itu kan mereka masih misalnya ya tumbuh bulu ketiak dan seterusnya itu kita kan nggak bisa lihat ya. Mereka malu biasanya. Nah ini yang biasanya adalah tadi pada tingkah laku. Sebetulnya adalah ini tanda-tandanya, ini jelas nggak bisa dilihat. Ya, biasanya maunya sama ayah ya, sama ayahnya. Kita ibu tuh biasanya bunda, anak sudah nggak mau untuk dilihat. Tapi ini bagi mereka harus dikasih tahu bahwa itu adalah tanda-tanda mereka sudah dewasa. Kalau yang perempuan jelas lebih mudah ya, lebih mudah karena haid itu ada tandanya dan pasti semua ibu-ibu ingat kapan pertama kali haid. Karena tandanya ada dan berkali-kali. Kalau mimpi kan cuma sekali ya, cuma sekali dan tidak ada bekasannya. Itu makanya kadang saya maklum kalau ditanya, "Bapak pertama kali mimpi kapan, Pak?" Gitu ya. Itu pasti lupa. "Wah, sudah lama banget, Bu. Bu kapan itu?" "Mungkin saya SD kelas sekian," seperti itu. Nah, dan ini yang tanda-tanda ini, dua tanda ini yang memang harus diwaspadai. Nah, untuk para ibu, ini tidak hanya sekedar mengajarkan, maaf ya Bu ya, kalau misalnya anak-anak yang haid berarti sudah diajarkan dalam menggunakan pembalut dan seterusnya. Bukan hanya itu saja, sampai cara membuangnya pun kita harus ajarkan. Adab ya, adab membuang pembalut itu ya. Itu harus kita ajarkan, kebersihan itu kita ajarkan itu dari gini. Kemudian kami di sekolah kami itu wali kelas itu punya kewajiban ya untuk mengajarkan kayak semacam ekstra kurikulum untuk mengajarkan anak perempuan sejak kelas 3 memang khusus untuk anak perempuan diajari dari mulai memilih pembalut, memasang, mencuci ya, dan membuangnya di mana gitu. Nah, saya kebetulan ketika anak saya kelas 4 waktu itu ya, dan ketika dia haid di kelas 6 itu saya tanya, "Bisa toh Mbak?" "Bisa." "Oh, sudah, aku udah diajarkan," dia menyebutkan bu gurunya. Sampai cara bungkusnya jadi dicuci, dibungkus pakai koran, masih dimasukin plastik gitu ya, pakai tas kresek gitu ya, diikat kencang, terus baru boleh dibuang. Jadi sampai tertutup sekali. Saya bilang, wah detail banget ya bu gurunya ngajarin dan itu baik sekali. Terus kemudian ketika mungkin kalau sekarang sudah bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah ketika sudah datang masa akil baliknya. Jadi ketika dia sudah tahu sudah jadi pembicaraan begitu, terutama adalah bab menutup aurat untuk yang putri. Saya yakin semua orang tua, wali murid yang menyekolahkan di SDT Batu Salam, saya yakin sekali sudah mempunyai kesadaran bagaimana membiasakan anak untuk tutup aurat. Terutama anak perempuan, ya anak perempuan. Jadi anak perempuan sudah kita biasakan. Jadi ketika nanti dia sudah akil balik, is no problem karena sudah terbiasa. Lain dengan kita ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin para bunda pakai jilbab pertama usia berapa itu kan beda dengan sekarang ya. Kita pakai usia berapa, mungkin saya termasuk terlambat ya pakai jilbab karena orang tidak tahu, tidak ada didikan dari orang tua juga. Saya sekolah di Jakarta, saya pertama kali pakai jilbab itu adalah semester 1. Ya kuliah semester 1 saya baru pakai. SMA itu saya belum, di Jakarta belum ada kayak gitu. Baru langka ya mungkin satu rombel itu baru satu orang yang pakai jilbab ya zaman angkatan saya itu. Tapi
sekarang anak-anak kecil sudah pakai jilbab. Masya Allah, satu kemajuan yang sangat luar biasa dari para orang tua yang sudah punya kesadaran untuk membiasakan. Saya katakan membiasakan, bukan memaksa ya. Membiasakan mereka untuk memakai pakaian yang syar'i. Anak-anak sudah nggak risih lagi, sudah nyaman saja kalau harus pakai baju rangkep-rangkep, bisa pakai gamis, pasti pakai daleman, itu sudah terbiasa. Dan juga anak laki-laki, jangan sepelekan ini, membiasakan mereka untuk menggunakan pakaian celana di bawah lutut. Mohon maaf ini para ayah. Kenapa syariat ini kemudian kok anak laki-laki diatur? Ini saya kemarin baru saja ada konseling ya. Ceritakan ada kasus di sebuah pondok pesantren begitu. Pondok pesantren itu biasa ya kalau di yang laki-laki dengan laki-laki itu ada penyimpangan, Dan salah satunya itu penyebabnya adalah maaf ya, sering melihat tersingkapnya sarung. Ya, sarung anak laki-laki itu kan. Kalau tidur mungkin ada yang tersingkap begitu ya, sehingga kemudian terlihatlah bagian paha. Bagi orang umum yang tidak paham, paha laki-laki biasa, tapi dalam Islam itu adalah wajib ditutup. Kenapa? Ternyata itu menarik juga. Tidak hanya ayam goreng ya, paha ayam menarik ya. Upin Ipin kan senangnya makan ayam goreng bagian paha ya. Ternyata paha-paha yang lain juga menarik gitu. Entah itu pahanya perempuan atau laki-laki itu juga menarik ya. Jadi yang dikira bukan hanya yang perempuan saja, laki-laki juga begitu. Maka saya bilang, ya Allah ternyata betul-betul ya, kenapa harus ditutup begitu. Mohon maaf kalau misalnya, kalau sekarang lihat saya pemain sepak bola, pemain basket ya, yang di Eropa, di Amerika itu, yang Muslim itu mereka pakainya celana terus pakai stocking ya, pakai stocking ditutup tuh sampai lututnya tuh tutupan itu. Beberapa pemain yang Muslim itu begitu ya, pemain basket sama pemain sepak bola. Mereka tahu batas aurat. Nah, ini yang jangan sampai nyun sewu sekali. Anaknya pakainya rapet, anak laki-lakinya pakainya rapet, bapaknya lupa gitu ya. Bapaknya lupa pakai celana pendek. Jangan mungkin karena merasa sudah bapak-bapak nggak apa-apa lah, sudah payu gitu ya. Sudah punya isi. Tidak, tetap itu adalah bagian dari aurat yang harus ditutup. Ya Pak ya, harus sampai di bawah lutut Pak. Jadi kalau misalnya Bapak naik sepeda, pakainya di lutut, tapi begitu naik sepeda keangkat itu lututnya kelihatan ya. Itu juga hati-hati ya, karena jarang dibahas nih masalah aurat laki-laki ya, yang dibahas aurat perempuan terus ya, bab jilbab itu. Sehingga di sini saya tekankan untuk dibiasakan. Jadi dibiasakan beberapa hal-hal yang memang harus berkaitan dengan syariat. Kelas 3 sudah sholat, sudah 5 waktu, sudah lancar ya Ustazah? Ada evaluasinya? Sudah bagus ya sholatnya ya, is no problem? Subuh masih halo-halo enggak? Entah kalau daring ini ya, kalau daring sholat duhanya, kemudian duhur, asarnya saya tidak tahu, itu kewajiban di rumah, makanya luar biasa. Ini harus dikasih penghargaan nih, para ayah yang mendengarkan, ibundanya dikasih hadiah ya. Wah itu ngawasi semua ya, dari mengawasi sholat, jadi guru PAI, guru matematika, guru prakarya, guru olahraga, apalagi tuh. Tiba-tiba para bunda sekarang jadi super mom ya, yo masak, yo ngajari anak, Masya Allah gitu. Saya sampai ini betul-betul pahalanya berlimpah ruah ya, sampai tumpah-tumpah pahala para bunda ini. Saking banyak yang dilakukan ya, dengan syaratnya ikhlas ya bunda ya, jangan marah-marah ya. Biasanya kalau sudah dikirim belum videonya gitu kan, sudah digarap belum, itu kalau sudah emosi ya, kadang-kadang jadi bunda tuh tiap hari marah-marah terus. Ya gimana nggak marah? Kan kamu tuh dikandani angel. Wah itu jadi saling ini ya, malah rame begitu. Padahal bu guru nggak pernah marah ya di sekolah ya. Ustazah nggak pernah marah begitu di rumah. Aduh gurunya galak banget ya. Siapa? Bundaku begitu. Nah di sini masa pubertas ini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Saya skip saja. Nah di sini skip ya. Nah ini peran penting orang tua yang pertama adalah ini, memberikan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia. Jadi ada dialog-dialog. Ayah bunda sudah terbiasa ya menciptakan pendidikan dengan banyak dialog ya, ngobrol gitu ya, kasih waktu untuk bicara. Ada yang sudah terbiasa begitu? Kalau sudah saya angkatin jempol ya. Kalau yang belum, harus kita mulai budaya untuk saling berbicara begitu. Entah itu kita akan menasihati atau kita akan memberikan
mendengar apa yang dia katakan. Itu dialog tuh sangat penting sekali. Ini metode pendidikan yang sangat humanis, yang sangat diminati oleh banyak anak adalah yang dialogis. Cuma masalahnya sekarang, karena mungkin saya pikir yang kecanduan HP bukan hanya anaknya ya, mungkin juga ibunya atau ayahnya ya. Saya kemarin ada konseling itu anak kelas B ya, TK kelas 6 tuh sudah kecanduan HP. Ketika konseling dengan saya, alhamdulillah dihadiri oleh bapak ibunya. Ternyata ibunya langsung bilang gini, Bu, sebenarnya anak kami kecanduan, tapi yang lebih kecanduan adalah ayahnya katanya. Jadi ayahnya itu doyan game ya, main game dan nonton YouTube. Nah, YouTube-nya itu film kartun Naruto katanya. Bisa bayangkan, Bu? Bapak nonton film kartun Naruto dan kecanduan dengan Naruto. Padahal saya melarang anak saya sejak dulu nonton film Naruto seperti itu. Dan itu kenyataan, dan bapaknya ya alhamdulillah saya senang ya kooperatif. Ya Ibu, saya itu kalau habis pulang kerja tuh capek, penat, saya mau refreshing, akhirnya kemudian larinya ke HP. Terus kemudian ibunya, tapi saya juga deng Bu, saya tuh kalau mimi anak saya ya sambil buka YouTube juga. Jadi alhamdulillah itu pada open ya, pada open pada mengaku sendiri. Nah, ini sebenarnya salah satu yang menyebabkan ketika orang tua itu tidak tahan lama untuk mendengar ya. Kalau dulu anak minta jajan kita masih bisa ulur-ulur ya, kita enggak usah beli dulu. Nanti kalau ayah punya uang. Nah, ada dialog-dialog yang mengulur-ulur untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan. Kita masih kuat gitu ya, lama gitu untuk ngerayu-ngerayu. Kalau sekarang kayaknya pendek tuh ya, karena kelelahan dari orang tua dalam pikirannya, kelelahan ketika bekerja, kelelahan juga kemudian disambung dengan bermain gadget, itu menjadi dialognya itu menjadi pendek. Mudah-mudahan di sini enggak, semuanya masih bisa mendengarkan apa keluhan anak begitu. Kesabaran untuk misalnya berdialog itu dulu saya punya satu budaya ya di rumah dulu, karena anak-anak saya banyak ya. Sedangkan ayahnya sangat sibuk ya, saya menempatkan itu sebagai sekretaris dari suami. Sehingga saya mengatur jadwal suami ketika memang sudah harus ada pertemuan dengan anak-anak, ya saya paksa suami harus menyediakan waktu buat berbicara, dan akhirnya misalnya ada forum-forum kayak forum rapat begitu, rapat keluarga. Di situ kemudian nanti anak-anak dipersilahkan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu bisa seru banget ya. Pada protes lah, ada apalah, tetapi itu forum yang memang ditunggu-tunggu oleh anak-anak sehingga mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini kemudian alhamdulillahnya kita Baitul Salam itu menyediakan ini semua berkaitan dengan kewajiban syariat yang harus dikenalkan kepada anak. Dari mulai nutup aurat, konsep pergaulan, ya ibadah mahdoh, mahdoh, kemudian toharo, dan itu sudah ada di sekolah. Di kurikulum PA itu sudah ada semua. Bayangkan itu betapa kita dimudahkan oleh lembaga pendidikan Islam terpadu ya. Anak kita itu sekolah, kalau dari TK ya, terus diajarin baca Quran, disuruh menghafal Quran, diajarkan bacaan sholat, kok ngerti-ngerti hafal anak kita ya. Maksurat itu kelas 3 sudah hafal belum itu ya? Doa-doa sudah hafal, apa-apa sudah hafal. Kita, wah anakku sudah hafal sendiri ya. Itu sudah disediakan oleh lembaga. Masya Allah, bersyukur betul ya. Nah, zaman saya dulu belum ada IT, anak-anak saya belum ada itu tuh ya, kita yang ngajarin. Dari mulai bacaan iftitah, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu doa-doa itu diajari sendiri. Kalau sekarang luar biasa. Jadi anak saya nomornya sudah masuk IT itu kan nomor 678 ya, itu baru ada IT itu. Wah, saya dimudahkan betul tuh. Sudah diajarin di sekolah, Umi. Ngerti-ngerti. Al-Masrat aku sudah hafal, Umi. Alhamdulillah ya Allah, dimudahkan betul ya. Bersyukur ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada sekolah Islam terpadu ya. Kita menjadi terbantu ya. Harus yang jadi kewajiban kita akan dimudahkan oleh sekolah. Kalau mungkin masalah bab ibadah, toharoh, itu sudah diajarkan secara teori, tetapi orang tua punya kewajiban untuk membiasakannya di rumah. Terutama adalah adab-adab yang berkaitan dengan syariat, adab hormat kepada orang tua, adab kepada yang lebih muda, dan lebih dan seterusnya. Membangun pola komunikasi dan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Nah, di sini saya sudah sampaikan ya bahwa untuk anak remaja itu butuh sekali pola asuh yang berbeda dengan pola asuh ketika anak-anak masih usia sebelum balik. Harus dialogis ya. Dia sudah bisa membantah, dia sudah bisa punya argumen, dia sudah punya kekuatan ya.
Kalau tidak setuju dia bisa aja pergi atau mungkin melarikan dia seterusnya. Ya, ada kasus kan anak SMP tempat saya itu pergi dari rumahnya. Kita cari keliling-keliling kemana-mana melibatkan banyak orang. Ternyata dia naik di atas pohon talok, ngumpet di atas di belakang rumah, nggak kemana-mana. Di pohon talok dia diem aja di situ, senang melihat kesibukan orang tuanya dan guru-gurunya mencari itu, dia senang, puas gitu. Karena sudah membuat orang panik, itu dia kepuasan sendiri katanya, tersendiri. Aku hanya ya memang karena dia dimarahi sama bapaknya, protes naik pohon talok dengan pakai pakaian seragam sekolah, sangkanya sudah berangkat sekolah, ternyata tidak sampai sekolah, geger begitu. Ternyata ada dia. Itu juga antara ketawa tapi juga ya banyak pelajaran lah di situ. Di situ ternyata kurang memberikan satu ruang untuk dialog kepada anak-anak. Ini masih saya teruskan ya. Ini juga saya abaikan, skip. Nah, ini terakhir nih, nanti kita akan tanya jawab saja ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengalami mendampingi anak-anak di rumah. Jadi menghadapi anak remaja bukanlah perkara mudah ya, perlu pengetahuan dan kemampuan yang disiapkan supaya sukses mengantarkan mereka masuk ke gerbang kedewasaan. Dan ini harus dilakukan adalah ya ini ya. Maaf ya, ini suami saya baru pulang nih, menggoda sebentar ini. Beberapa yang harus kita lakukan adalah yang memang pendidikan yang kita lakukan kepada anak kita khususnya remaja itu betul-betul harus berpegang kepada bagaimana Rasulullah itu mendidik remaja ya. Jadi jangan sampai sudah balik ya, tapi akhirnya belum. Artinya apa? Secara fisik dia sudah badannya tumbuh besar. Yang putri juga sudah sudah tumbuh bagian payudaranya dan seterusnya. Tetapi dia masih kekanak-kanakan, belum ada tanggung jawab, masih harus sering banget untuk diberitahu dan seterusnya. Jadi banyak anak-anak yang mungkin SMP, SMA, bahkan sudah menikah pun masih kekanak-kanakan, bahkan sudah jadi suami pun masih kekanak-kanakan ya. Ini artinya apa? Ada pola-pola asuh di awal yang tidak memberikan satu pendidikan tentang menjadi anak yang dewasa. Dan ini PR ayah dan bunda untuk bagaimana begitu anak kita akil balik adalah mendidik dia untuk menjadi sebetul-betulnya makhluk dewasa, tanggung jawab, kemudian dari sisi fisik juga dia bisa menjaga kebersihannya, ibadahnya juga sudah baik dan seterusnya. Ya ini yang biasanya orang tua agak kecolongan sedikit lah, sehingga sampai sudah besar dia masih bergantungnya masih banyaklah kepada orang tua. Contohnya misalnya begini, suami saya punya patokan, urus KTP itu ketika SMA umur 17 tahun, urus sendiri. Dari mulai ke kelurahan, ya, dan nyari ke Pak RT, ke Pak Dukuh, ke kelurahan dan seterusnya. Begitu dia sudah lulus SMA, mau bikin paspor, nggak diantar, bikin sendiri. Bahkan cari SIM sendiri, ya, cari SIM sendiri, tidak diantar. Semuanya ditegel-tegel kata. Saya sebenarnya nggak tegel ya, tetapi suami saya mengatakan itu sudah besar, dia pasti bisa. Nanti kalau dia nggak bisa, ya sudah bertanya saja. Nah, termasuk suaminya termasuk yang tegas ya untuk terutama anak laki-laki ya, itu betul-betul dididik bertanggung jawab sejak mereka sudah balik. Jadi tidak semua kemudian, bahkan sekolah pun waktu di pondok pesantren itu hanya sekali saja diantar ketika dia masuk pondok. Seterusnya adalah dia jarang sekali dijemput kalau pas kepulangan, suruh naik kendaraan umum. Ya, saya sampai nangis waktu itu ya Allah, masa kayak gitu ya. Tapi kata suami saya, inilah bagian dari pendidikan buat dia. Artinya lama-lama ya bisa, lu kan kalau ketika di Magelang kan naik bis ya, naik bis langganan itu. Diajarkan, bahkan saya diminta untuk menemani pertama kali mereka naik bis, saya disuruh menemani. Jadi saya ikut naik bis sampai pondoknya, bagaimana cara ngomong sama keneknya, bayarnya berapa, berhentinya di mana, itu diajari. Terus besok-besoknya sudah bisa sendiri. Masya Allah, sampai segitunya ya. Saya itu maunya sih, alah cuma Magelang kan cuma dekat, mbok diantar, mbok dijemput, itu suami saya tidak. Ada masanya dia harus sudah mandiri. Wah, luar biasa nih. Ibu-ibu biasanya nggak kuat ya. Maunya tuh anaknya diurus, diantar gitu. Nah, ini harus patuh sama suami, Bu. Kalau suami mengatakan, mandiri enggak usah biar berangkat sendiri.
Atau kebalikan malahnya ibunya tegas, bapaknya yang eman ya, itu bisa aja terjadi begitu. Kita punya tegas, kata bapaknya, masa kelah bun, diterke baik gitu. Ini malah kebalikan ya. Tapi yang pasti kita harus tahu kapan anak kita harus mandiri dan harus bisa bertanggung jawab dengan urusannya ketika dia sudah masuk pada usia balik. Mungkin itu saja ya Ustazah, karena sudah malam, nanti langsung tanya jawab saja, bisa agar bisa lebih berkembang ya. Ini saya kayaknya banyak yang sudah ngantuk ya. Saya biasanya juga sudah ngantuk jam segini. Tapi karena saya ngisi jadi saya nggak ngantuk. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan dibuka forum tanya jawabnya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, untuk pendampingan anak laki-laki ya. Ini anak saya kan ada yang kelas 3 SD, ada yang SMP kelas 1. Dan itu kayak belum ibu basah gitu ya. Nah, saya tuh kayak di dalam hati tuh ya kayak nggak rela gitu kan, masih masih aduh nggak rela, masih saya mikirnya gini, kalau udah balik nanti semua kayak ibadah-ibadahnya yang wajib harus dinaikkan ya, selama ini masih jodoh gini, masih harus sholat, harus dioyak-oyak dulu gitu. Nah, terus untuk pendampingan yang untuk mimpi basah itu apakah harus dengan ayahnya? Karena saya yang sering browsing di internet masalah ya pendampingan gitu, maksudnya lebih ya alhamdulillah mungkin agak lebih tahu gitu ya, karena suami sibuk bekerja. Itu apakah memang harus dengan ayahnya, apakah saya juga bisa dialog dengan anak laki-laki saya gitu? Gitu bisa aja. Ibu, bisa cuma akan lebih baik ya kalau ada sesi dengan ayah gitu loh, maksud saya. Ada sesi di mana itu private, maksudnya hanya aku dan anak laki-lakiku gitu kan. Karena kalau kita sebagai bunda itu ya taunya kan seputar wanita ya. Walaupun kita ibunya dan tahu anak laki-laki kita, tapi ada hal-hal yang memang yang dibutuhkan adalah laki-laki dengan laki-laki, Bu. Ya, jadi bicara antara man to man gitu ya. Itu akan nanti kan bapak itu ketika bicara akan membawa rasa seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab seperti apa, itu kan beda dengan kita ya Bu. Ibu sebagai istri dengan bapak sebagai penanggung jawab utama, karena kelak nanti anak laki-laki kita kan akan jadi imam bagi keluarganya. Jadi rasa itu yang tidak kita bisa berikan kepada anak laki-laki kita. Momen-momennya saja Ibu. Kalau pendampingan harian Ibu tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Tetapi ada momen-momen di mana ada kekhususan minta waktu untuk ayah untuk ngobrol berdua. Terutama nanti kalau masa-masa dia ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Biasanya gini Bu, kalau anak punya ketertarikan dengan lawan jenis, itu kan ada yang bicaranya lebih kepada ibu ya. Jadi misalnya dia, Bunda, aku kok ini ya senang sama jemputkan nama gitu kan. Dia lebih nyaman dengan bunda, karena apa? Reaksi bundanya jauh lebih nyaman. Kalau saya bilang ke ayah, khawatirnya nanti ayah marah gitu kan. Sehingga yang kayak gitu-gitu bisa kita. Tetapi ada momen-momen Bu, ya untuk diberikan kepada anak laki-lakinya. Misal Ibu kasih waktu 2-3 kali setelah dia nanti ihtilam ya ngomong anak-anak itu. Terutamalah penguatan untuk tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Itu Bu penting. Ruhnya beda Bu. Ruhnya beda nanti. Oke. Ngaten nggih Bu. Mamanya Mas Rafa nggih. Seperti itu. Ya. Terima kasih kepada Wali dari Mas Rafa nggih. Ini ada pertanyaan lain Ustazah, tapi pertanyaannya itu mirip. Gini, Mas. Assalamualaikum, apakah edukasi seperti ini untuk anak laki-laki harus oleh bapaknya dan anak perempuan dengan bundanya? Makasih. Ya, itu begini. Ya, dulu waktu anak saya haid pertama, kalau masalah teknis, masalah berbagi perasaan dengan saya tahu betul bagaimana rasanya nyeri-nyeri haid, kan kita yang ngerasakan. Kalau misalnya anak perempuan, ayah sakit, sabar, emang begitu rasanya. Tapi kan nggak tahu ya rasanya sakit nyeri haid itu kan nggak. Tapi kalau kita kan tahu ya, oh nyeri.
sabar, minum kunir asam aja ya, kita akan banyak solusi lah begitu. Tapi kalau ayah sabar sudah, ya minta obat minta sama mama, akhirnya kan kembali ke mama juga. Lebih kepada benar. Nanti ayah ini juga perlu bicara sama anak gadisnya, ya. Jadi gini, ada momen juga anak gadis papa gitu. Nanti nih para ayah ya, nanti akan merasakan betul bagaimana beratnya melepas anak gadisnya menikah, ya itu pasti beruran air mata itu, ya itu anak saya yang pertama kali perempuan nikah ya Pak Arif itu nangis dari awal hingga akhir itu, katanya sebagian hidupku terbawa oleh anakku, saking dekatnya hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya kan jadi perempuan-perempuan yang kuat, ya perempuan yang tangguh. Baik secara perasaan tuh dia kuat karena apa? Dia punya sandaran, yaitu ayahnya. Nah, momen ini dipakai sama ayah nih ketika anak itu haid. Setelah dia haid, seminggu, 2 minggu, ayahnya datang gitu ya. Ucapkan barakallah, selamat, terus kita ngobrol gitu ya. Kalau sudah dewasa kayak gini nih, berarti ini kamu sekarang jadi anak gadis ayah gitu. Ayah akan jadi pendukungmu, akan melindungimu, tenang nak. Ada pembicaraan rasa kepemilikan. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kalau kamu di sana banyak laki-laki yang lain, yang terbaik adalah ayahmu. Nah, ini anak-anak tuh kalau anak perempuan itu kalau dia melihat, maaf ya, ketertarikan dengan lawan jenis tuh dia nggak pengen banget gitu ya. Karena apa? Dia sudah ada ayahnya. Jadi sediakanlah punggung, dada untuk anak gadis untuk bersandar gitu ya. Ayahku gitu seperti itu. Ya ini PR nih buat para ayah ya, bisa nggak membuat anak gadisnya itu menjadi anak yang sangat bangga dengan ayahnya. Itulah penangannya ketika pertama kali haid itu. Jadi momen yang sedang galau-galaunya itu kan sedang galau tuh. Saya katakan tadi antara dia pengen tetap jadi anak-anak atau dia sulit menerima kenyataan kalau dia sudah dewasa. Itu kan susah diterjemahkan sehingga ketika ada perasaan kayak itu masuk tuh. Ayahnya masuk, bundanya masuk gitu ya, sehingga dia merasa bahwa gak susah kok jadi orang dewasa. Bunda udah jelasin dan aku juga punya ayah yang hebat. Tenang saja gitu, seperti itu. Ini yang mungkin harus dilakukan oleh para ayah ya. Jadi ayah itu memang ke yang anak putra oke, ke anak gadisnya juga oke. Ada momen untuk saling berbicara seperti itu. Mungkin gitu ya, bisa saya jawab seperti itu. Mungkin satu lagi. Monggo. Pertanyaan deh. Ustazah. Ya, silakan. Ini dari Wali Alivia, mohon izin bertanya Ustazah, bagaimana tips dan trik dalam komunikasi dengan anak kelas 3 ini dalam mengenalkan tentang akil balik? Kebetulan anak saya seorang putri matur suwun. Ya, bagi anak perempuan sekarang ini itu masalah haid itu sudah bukan sesuatu yang asing. Misalnya kalau kan udah kenal mungkin dari kecil ya, ketika bunda nggak sholat kan, bunda bilangnya apa tuh? Bunda sedang nggak sholat, ada yang bilang apa? Sedang menstruasi, ada yang bilang sedang macam-macam ya istilahnya ya. Ada yang bunda sedang berhalangan. Itu kalau anak laki-laki dengar, berhalangan apa bunda? Nah, itu jawabnya kan masing-masing bunda punya kreativitas ya. Bahkan ada yang sampai pura-pura sholat walaupun sedang haid, tapi karena anaknya nggak mau sholat, kalau kita nggak sholat ya udah pura-pura begitu gerakannya, sebenarnya sebetulnya sedang tidak sholat karena anak belum bisa nerima bundanya nggak sholat. Itu nggak apa-apa begitu ya, sampai nanti dia paham. Tapi yang pasti dari sekarang sudah dialog. Anak nanti kalau misalnya sudah diajarin sama bu guru di sekolah, kalau sudah gitu. Nah, nanti pada saat itu nanti kamu akan ngalamin tiba-tiba, di celana dalammu ada darah. Kalau sudah kayak gitu, lapor bunda ya, gitu. Itu, iya bunda, iya nanti lapor sama bunda. Dua anak gadis saja begitu, sampai ditunjukkan bu celana dalamnya kayak gini Umi, ini namanya haid. Saya langsung gitu, Insya Allah, iya nak, ini namanya haid. Sudah segera pakai pembalut, bisa gitu. Nah setelah dia ganti-ganti kayak gitu, terus kemudian ngobrol santai. Jadi nggak langsung ngobrol gitu bu, jadi ngobrol santai aja sampai kemudian nanti ada 2-3 hari kemudian ada momen yang pas saya sudah mulai bicara seperti itu. Ini yang yang paling dia ingat adalah anak itu adalah gini, Umi, aku berarti harus pakai jilbabnya nggak boleh kecil-kecil.
kalau sudah haid pakai jilbabnya nggak boleh yang kecil-kecil. Saya bilang iya gitu. Berarti kalau keluar aku kalau pakai kaos kaki, iya gitu. Jadi gini, waktu sebelum balik ya Bu, itu saya nggak kenceng-kenceng amat Bu. Jadi misalnya begini, anak saya pakai kerudung kecil gitu ya, kecil-kecil gitu kan. Terus saya bilang, kok kerudungnya kecil? Aku kan belum haid. Oke, nanti kalau haid berubah ya, ya gitu. Terus sholat isya-nya ditunda-tunda Bu. Misalnya nanti aku ngantuk, ya saya bilang gitu. Nanti aja nanti jam 10, ya saya bilang. Saya iya aja. Tapi nanti kalau sudah haid nggak begitu ya, ya gitu. Jadi banyak yang dia tawar menawar tuh sebelum haid itu saya iya kan Bu. Sholatnya molor-molor apa tuh iya. Tapi kalau sudah haid berubah loh, ya. Main-main pakai celana panjang. Kok pakai celana panjang? Roknya mana? Habis risih gini. Oke, nanti kalau sudah haid pakai rok ya. Iya gitu. Nah begitu dia haid, nggak usah lagi disuruh. Jadi dia pakai ini. Karena aku sudah haid, berarti kayak gini Bunda. Iya gitu. Jadi saya melanjutkan saya. Iya gitu. Saya bilang gitu, Masya Allah gitu ya. Hati-hati nih kalau Bunda kadang-kadang pengennya kenceng di awal ya. Maunya sudah solihah banget sejak dini gitu. Ada fase-fasenya, ada fase-fase dia akan kemudian berubah dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya anak kita pakai jilbab ya, kalau saya jilbab dari bayi ya, udah dibiasakan. Cuma salah ukuran tuh kan, kalau dia makin dewasa makin harus menutupi sampai mungkin bagian belakang gitu, bagian depan ukurannya seberapa itu nanti itu akan berangsur-angsur akan berubah sendiri ya, berubah dengan sendirinya. Jadi jangan paksa-paksa sebelum dia akil balik. Nanti setelah balik dengan perjanjian, ya nanti kalau sudah haid lain dong Mbak, ya Bunda ya. Bunda aku malas murojaah, yang ini yuk dibantu Bunda. Terus sekarang boleh ditunda nanti, tapi kalau besok sudah haid, yang lebih rajin ya gitu ya. Saya banyak iya begitu, dan ternyata Masya Allah itu berubah sendiri. Ini saya ya pengalaman saya, mungkin nanti para Bunda di rumah itu punya cara tersendiri, tapi yang pasti semut lah, maksud semut tuh halus gitu caranya, jangan kenceng-kenceng di awal, karena ada yang Masya Allah saya menemukan ya, jadi di awal tuh bagus, begitu dia kos ya lepas dari orang tuanya, udah deh tuh berubah dengan sendirinya, karena apa, dia merasa bebas tidak ada orang tuanya ya. Jangan galak-galak ya sama anak ya Bunda ya. Kalau marah-marah sama anak itu nasihatnya nggak sampai, yang diingat marahnya. Bunda sih marah-marah terus seharian, padahal kita seharian ya, kayaknya tadi Bunda tuh seharian nasihatin kamu ya. Nasihatnya nggak sampai, marahnya nyampe ya. Jadi ibarat nasihat itu kayak obat ya Bunda ya. Obat itu kan ada dosisnya ya, sehari 3 kali ya. Jadi kalau kita mau marah-marah, kalau terlalu sering jadi overdosis ya. Kalau overdosis namanya, pernah nggak dengar ada namanya anak ndablek ya, dikasih tahu kok nggak, itu karena sudah overdosis itu. Kita seharian gitu ya, mungkin cerewetnya Masya Allah, itu nggak sampai itu, jadi harus ada dosisnya, misalnya pagi apa yang diingatkan, nanti siang apa yang diingatkan, nanti maghrib apa yang diingatkan, cukup 3 kali begitu, itu Insya Allah. Tanya sajalah sama anak-anak, tanya, enak ya bundamu ya, apa bundamu ora tau nesu, ora kaya bundaku. Kayak begitu bilangnya. Apa? Bantuin lagi, isu-isu bagus nesu. Kok awat nesu, sore nesu. Begitu dia membandingkan bundanya dengan bunda orang lain. Padahal bundanya temennya itu ya pas lagi nggak marah aja ya. Jadi, podo wae bundaku, sok nesu. Apa sih para bunda-bunda ki senangannya nesu? Ada perbincangan para anak gadis kayak gitu Bu, membicarakan ibunya, membanding-bandingkan ibunya. Yang diharapkan seperti apa sebetulnya bundanya, yang itu, yang ngepren katanya, tahu Bu ngepren Bu, kayak temen gitu ya, tahu perkembangan anak gadisnya gitu. Ini PR buat ibu-ibu zaman sekarang ya, punya anak gadis yang loncatan dewasanya tinggi sekali itu ya, anak-anak kecil sekarang. Saya pernah dikirimi video di WhatsApp, anak usia 3 tahun didandani kayak Blackpink, tahu ya Bu Blackpink ya, terus disetelkan lagu Blackpink dan mereka bergaya seperti Blackpink, pakai mini-mini kayak gitu. Saya lihatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, anak usia segitu sudah diarahkan orang tuanya kepada sesuatu yang saya tidak tahu itu agamanya apa, tetapi itu kan satu bentuk ya pendidikan yang kurang baik lah seperti, dan kita akan mengalami kayak gitu Bu, loncatannya tinggi sekali itu.
wah gitu, anak usia 4 tahun kok begitu, 5 tahun kok begitu, nah dan seterusnya, luar biasa. Ya mudah-mudahan para bunda siap ya menghadapi lompatan-lompatan kedewasaan anak kita dan hadapi dengan nyaman, lapang dada, komunikasinya hangat gitu ya. Saya mau tanya ini ke para bunda, kalau tiba-tiba anaknya tanya begini, Bunda, jatuh cinta itu apa? Gitu. Kira jawabannya apa, Bun? Nah, dulu kok Bunda seneng sama papa, padahal kok papa kan jelek gitu. Gimana kira-kira jawabannya? Itu akan timbul loh kayak gitu. Atau anak kelas 5 SD bilang gini, Bunda aku baru putus. Kaget nggak Bunda? Ya, putus dengan siapa? Ya putus sama pacarku lah, gitu. Bunda kok nggak tahu sih, gitu. Gitu ya, gitu. Itu untuk nyambung pembicaraan itu kan hitungannya detik ya Bunda ya. Mau marah, mau bilang, ya Allah ya Robbi, gak boleh kamu, masih kecil, kayak gitu tuh gak boleh, dosa itu, gitu kan. Atau pilihannya begini yang kedua, oh iya, putus dengan siapa gitu disebutkannya. Kamu susah nggak kalau putus kayak gitu? Nah ini jawaban si anaknya, ada yang gini jawabannya, enggak, loh kenapa kok nggak sedih? Kan cari lagi. Nah, ada tuh begitu. Ini true story loh, Bu. True story, saya bukan ada itu yang begitu. Ada Bunda cerita gitu. Jadi putus nyambung itu istilah yang biasa bagi mereka. Terus oh ya, kamu senang yang kayak apa sih? Aku senang yang baik katanya. Anak-anak ternyata tidak perlu ganteng, senang yang baik ya. Baik bagi anak SD apa, Bu? Nah, itu ya pinjemin pensil, ya pinjemin buku, kadang-kadang kalau ada PR tuh dicontekin gitu kan, ada tugas dibantuin, itu sudah ya Allah dia perhatian banget sama aku gitu ya. Itu cara anak-anak, jadi jangan marah dulu ya kalau tiba-tiba anaknya kemudian ketahuan begitu dia tertarik dengan lawan jenis, berarti alhamdulillah anakku normal gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya, mah aku senang sama itu loh, itu namanya Elisa, kelas 3 apa gitu kan, gitu kan, alhamdulillah anakku normal tertarik dengan lawan jenis, kan normal itu, ya tinggal kemudian nanti tanggapannya santai, diarahkan. Nanti para wali kelas harus siap loh, peristiwa-peristiwa gini tuh dulu nggak ada tuh, mungkin 5-6 tahun yang lalu nggak ada, sekarang itu bisa terjadi di usia dini. Di kelas 3, kelas 4, kelas 5, karena saya pernah menemukan kasus-kasus kayak gitu di kelas 3 di beberapa sekolah itu ya. Lucu banget itu ya, lucu. Ya cinta ala anak-anak itu ya lucu ya. Hari ini putus, besok sudah ketawa. Besok cari lagi, nanti putus lagi. Ditanya, berapa kali putus? Ah, udah banyak katanya. Enggak sedih? Enggak, kan cari lagi gitu. Ibunya tuh sesek ya, antara ketawa, kaget, aduh kok dapat istilah dari mana? Bisa dari mana-mana. Nah, itu jangan kagetan kalau kayak gitu. Jangan kagetan, jangan langsung marah, tapi ajak dialog. Lebih kepada apa sih yang dimaksud dengan anak kita putus nyambung? Apa sih yang dirasakannya kalau tertarik dengan lawan jenis itu apa? Kita lebih berempati begitu. Nanti tinggal diarahkan gitu. Cakep ya, gitu. Karena ada anak TK sudah tertarik loh, Bu. 6 tahun loh. 6 tahun itu ada laki-laki, anak TK laki-laki yang senangnya itu mencium teman wanitanya di kelas itu, dan dia dipilih loh, nggak semuanya yang cantik-cantik itu, yang pipinya cabi-cabi ya, yang cabi terus gemuk-gemuk itu pasti dicium gitu, dipeluk terus dicium begitu. Waktu awal pertama guru masih belum perhatikan, lama-lama kok jadi ketakutan dan dia bisa cari di kelas lain. Kok iso ya yang dicari kok yang kayak gitu ya, yang putih-putih, yang pipinya cabi-cabi itu berarti udah bisa milih dia. Bayangkan loh, itu 6 tahun loh Bu. Apalagi kalau sudah SD ya, itu lebih bisa memilih. Mungkin gitu ya jawaban dari saya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. 3 pertanyaan sudah terjawab ya, Ustazah. Ya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin sudah dulu karena waktunya sudah malam. Ustazah Nunung juga akan beristirahat nih. Oh sudah jam 9:30 loh Bunda, Masya Allah. Bunda belum ngantuk? 9:30 ini, ya Allah. Mungkin bisa ayah Bunda bisa bertanya di waktu lain, Nggih, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan nanti di waktu lain bisa bertanya dengan saya. Video call juga boleh kalau mau, atau kirim voice note ke saya jawab dengan voice note juga lewat WA saya.
Saya lebih suka pakai voice note biar langsung jelas daripada ketik di chat itu kurang lapang. Nggih. Monggo silakan saja kalau nanti ada di luar acara ini ada yang mau sharing dengan saya. Oke, siap, Ustazah. Nggih. Jazakallah khair kasira ya, Ustazah. Waalaikumsalam.